Selamat sore, kembali lagi dengan saya Putri Asajukan Review di video saya yang kedua kali ini. Namun di video kali ini saya akan membahas materi yang berbeda, maksud saya tidak jauh berbeda dari materi saya sebelumnya. Dan di video kali ini, kalau di video minggu lalu saya membahas tentang apa itu kosmetik dan bagaimana penandaannya serta bagaimana cara membedakan kosmetik yang legal dan kosmetik yang ilegal. Maka di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan mutu dari kosmetik itu sendiri. Nah, di minggu lalu kan saya menjelaskan bahwa kosmetik yang legal itu harus memenuhi persyaratan mutu. Namun saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sih persyaratan mutu dari kosmetik itu sendiri. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan mutu dari kosmetik yang baik atau yang kita sebut dengan kosmetik yang legal. Nah, teman-teman, di video saya yang sebelumnya itu kan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian daripada kosmetik itu dan apa perbedaan kosmetik yang legal dan kosmetik yang ilegal. Nah, kosmetik yang ilegal itu, di sini saya akan mereview sedikit mengenai kosmetik yang legal dan kosmetik yang ilegal. Kosmetik yang legal itu kan seperti yang saya menjelaskan minggu lalu bahwa kosmetik yang legal itu kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu, sedangkan kosmetik yang ilegal itu kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Namun apa sih persyaratan mutu dari kosmetik itu sendiri? Nah, teman-teman, dalam membuat kosmetik itu dikenal dengan yang namanya CPKB atau disebut juga dengan cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, CPKB sendiri dia bertujuan untuk agar para produsen skincare dan kosmetik bisa menghasilkan produk yang dapat memenuhi standar mutu dan dia dapat digunakan oleh konsumen dengan baik. Di dalam CPKB itu sendiri ada begitu banyak faktor, ada begitu banyak hal yang harus dipenuhi. Di sana itu ada manajemen mutu, personalia ini menyangkut dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya, itu semua itu harus memenuhi standar. Harus orang yang benar-benar memiliki skill dalam bidang tersebut. Kemudian setelah personalia ada higien dan sanitasi, bangunan dan persyaratan bangunan dan lingkungan sekitarnya itu harus bagaimana. Nah, ada begitu banyak lagi faktor-faktor lain yang harus terpenuhi dalam CPKB tersebut sehingga kosmetik yang dihasilkan juga itu dapat memenuhi standar atau disebut juga dengan persyaratan mutu. Yang kedua adalah bagian bahan daripada kosmetik itu sendiri. Nah, sebagai konsumen kita harus dapat memilah mana sih kosmetik yang baik, mana sih kosmetik yang dapat kita gunakan, yang ketika kita gunakan itu tidak dapat mengakibatkan hal-hal yang membahayakan bagi diri kita sendiri. Yang pertama itu ada beberapa zat atau kandungan dalam kosmetik yang kita sampaikan di sini, yang ketika diberikan dengan kadar yang besar itu dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dalam diri kita. Yang pertama itu adalah merkuri. Nah, teman-teman, merkuri ini dia paling banyak ditemukan dalam pemutih kulit. Dia banyak ditemukan dalam produk-produk pemutih kulit. Nah, jika teman-teman melihat iklan yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan sabun ini atau lulur ini atau krim ini, maka kita akan mendapatkan kulit yang putih dalam waktu yang singkat, misalnya 2 hari. Nah, teman-teman jangan menggunakan kosmetik itu karena kosmetik tersebut
merkuri. Nah, kadar yang sesuai untuk merkuri itu dalam kosmetik itu cuma 0,1. Nah, itu pun 0,1% itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan kulit yang putih. Kemudian apa sih bahaya dari merkuri itu? Nah, merkuri ini berbahaya, sangat berbahaya bagi kulit kita apabila digunakan dengan kadar yang besar atau kadar yang tidak memenuhi syarat yang dibilang di sini di bawah 0,1 atau sampai 0,1. Dia dapat menyebabkan kerusakan pada otak, kerusakan pada ginjal, kemudian masih banyak lagi penyakit yang disebabkan oleh merkuri. Kenapa merkuri itu bisa menyebabkan begitu banyak penyakit? Karena merkuri itu dia menghambat pembentukan pigmen melanin pada kulit kita. Kemudian ada hidrokinon, formalin, asam retinoat. Itu teman-teman kita harus memperhatikan dalam kadar kosmetik yang kita gunakan, karena zat tersebut itu sangat berbahaya bagi tubuh kita, dan dalam kadar yang tinggi itu akan menyebabkan banyak penyakit yang akan muncul dalam tubuh kita, dan itu tidak memenuhi persyaratan mutu daripada kosmetik sendiri. Persyaratan yang berikutnya yaitu seperti yang telah saya jelaskan minggu lalu, bahwa kosmetik yang legal itu harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan adanya nomor notifikasi pada kosmetik tersebut. Kemudian dari segi wadahnya juga kita harus memilih seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Itu kita dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut memenuhi persyaratan mutu karena di situ sudah tertera tanda Badan POM, dan juga di situ sudah terdapat nomor notifikasi. Nah, tanda kosmetik yang berbahaya itu apa sih sebenarnya? Di sini saya akan berbagi. Di sini ada beberapa hal mengenai kosmetik yang berbahaya itu. Yang pertama, tidak ada izin BPOM atau lembaga kesehatan lainnya. Yang kedua, warna krim mengkilap. Yang ketiga, tidak tercampur rata dan lengket. Yang keempat, bau menyengat. Yang kelima, panas dan perih saat dipakai. Yang keenam, kulit merah saat terkena matahari. Yang ketujuh, kulit putih pucat dan tidak alami. Yang kedelapan, hasil sangat cepat. Yang kesembilan, ketergantungan. Nah, teman-teman, jika teman-teman menemui kosmetik yang seperti ini, maka kosmetik seperti ini sudah pasti tidak memenuhi persyaratan mutu. Oleh karena itu, teman-teman harus menjauhi kosmetik yang seperti ini dan tidak boleh menggunakan kosmetik seperti ini. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai persyaratan kosmetik. Semoga video saya ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya yang mendengar, kemudian dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai kosmetik yang baik dan kosmetik yang memenuhi persyaratan. Thank you for watching my videos.